Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Merupakan kebanggaan. Terima kasih untuk undangan dari visi, sama kepada Pak Ketua Umum dan juga para pengurus. Salam kenal untuk para narasumber dan tentu saja sahabat-sahabat yang ikut serta dalam acara Zoom kali ini. Saya akan memilih topik tentang sulitnya mendirikan rumah ibadah dan beribadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia karena stigma, kemudian juga persepsi dan opini yang salah tentang Ahmadiyah. Mohon izin untuk saya share screen. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa 99% orang Indonesia itu tidak tahu tentang Ahmadiyah. Ini menurut penelitian dari Kementerian Agama tahun 2015 yang pada saat itu Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan juga kemudian disampaikan di salah satu media tahun 2018 oleh Profesor Iskandar Zulkarnain bahwa permasalahan Ahmadiyah karena orang Indonesia tidak tahu tentang Ahmadiyah. Bahkan oleh beliau dinyatakan tidak mau tahu. Nah, penelitian kemudian tahun 2017 oleh Setara Institute terhadap anak-anak muda, pertanyaannya adalah mereka begini, apakah kamu tahu tentang Ahmadiyah? Tidak. Apakah kamu setuju bahwa Ahmadiyah itu sesat? Ya. Apakah kamu setuju kalau pemerintah itu kemudian melarang Ahmadiyah? Ya. Jadi ada sebuah kondisi dari hasil penelitian Setara Institute bahwa orang tidak tahu Ahmadiyah, tapi orang kemudian mengatakan Ahmadiyah itu sesat. Ini sebuah kontradiksi. Nah, tentu saya akan memulai dari sebuah fakta yang terkini, misalnya kalau kita lihat ya di kasus Ahmadiyah Sukabumi. Ini Ahmadiyah Sukabumi ini 2018 masjidnya dibakar, sudah ada rekomendasi HAM dan segala macamnya. Saya dikatakan kami tidak boleh perbaiki masjid sampai sudah jadi sarang kelelawar. Nah ini sampai dengan sekarang tidak bisa dibangun dari tahun 2008. Kemudian kita lihat kasus sebelumnya di Sintang, sama perusakan dan pembakaran terhadap Masjid Ahmadiyah. Polisi memang yang saat itu juga cukup banyak di lokasi, kemudian meringkus 16 terduga pelaku, tetapi problemnya adalah vonis ringan terdakwa perusakan Masjid Ahmadiyah, di sini dikatakan oleh suara.com, rentan terjadinya keberulangan peristiwa. Jadi mereka yang ditangkap itu pada saat vonisnya itu penahanan dan vonis itu sama, jadi akhirnya bebas. Begitu. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi bebas itu, dan kemudian saksi ahlinya yang dihadirkan adalah MUI pada saat itu, yang notabene MUI tidak hadir pada saat peristiwa itu. Jadi sebuah peristiwa yang murni, misalnya sebuah tindakan pelanggaran hukum, pembakaran, tapi yang dihadirkannya adalah saksi MUI, jadi dibawa ke isu agama. Nah, ini problem juga di Kejaksaan dan di Kementerian Kehakiman pada saat hakim tersebut mau memutuskan. Tadi sudah dijelaskan tentang soal politisi agama. Nah, khusus pada Ahmadiyah, saya akan mengambil sebuah perspektif terlebih dahulu. Sebetulnya, mengapa sih kemudian Ahmadiyah bisa dipolitisasi, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, karena banyak orang tidak tahu tentang Ahmadiyah, bahwa Ahmadiyah itu justru ke Indonesia itu atas undangan para pelajar dari Padang, ya, tepatnya Padang Panjang, sekolahnya Sumatera Tawalib, dan itu adalah sekolahnya ayahnya Hamka. Nah, Haji Rasul ya di sana, dan 3 orang dari Sumatera Tawalib itu kemudian belajarlah ke India dan kemudian mempelajari Ahmadiyah di sana. Jadi pada saat pergi sebetulnya tidak belajar, tidak ada rencana belajar Ahmadiyah gitu. Nah kemudian setelah pulang ke Indonesia, lalu para pelajar ini meminta kepada Khalifah Ahmadiyah kedua untuk mengirimkan mubaliknya untuk datang ke Indonesia, sehingga mubalik Ahmadiyah pertama yang datang ke Indonesia itu tahun 1925, tepatnya di Tapak Tuar Aceh. Karena itu dianggap bahwa awal mula Ahmadiyah itu tahun 1925. Walaupun organisasinya sendiri ada tahun 1935. Artinya jauh sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Salah satu yang tercatat misalnya bagaimana diskusi tentang teologi Ahmadiyah itu dicatat tahun 1933, 34, 35,
di Gang Kenari di Jakarta, diskusi antara kelompok Persis dengan kelompok Ahmadiyah. Dan itu dihadiri oleh ribuan orang di sana. Bayangkan di saat itu ribuan orang hadir, tapi setelah diskusi tidak ada anarki, tidak ada teriakan-teriakan yang kemudian menyebut kebencian. Itu sesuatu yang sebetulnya orang Indonesia sudah mencontohkan jauh-jauh hari, punya kesadaran misalnya untuk toleran, kesadaran untuk berbeda itu hal yang biasa. Lalu Ahmadiyah setelah kemerdekaan diakui sebagai organisasi berbadan hukum tahun 1953 dan tahun 89 oleh Kemendagri dinyatakan sebagai organisasi resmi sosial keagamaan dengan asas Pancasila. Jadi saat organisasi-organisasi lain tidak mengakui, biasanya dulu kelompok-kelompok Islam tertentu, tapi Ahmadiyah kemudian justru asasnya adalah Pancasila itu jauh tahun 89. Dan pada saat 2017 ramai misalnya FPI, HTI dibubarkan, Ahmadiyah justru legalitasnya diupdate oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bahkan terakhir 2023 diupdate lagi karena ada pergantian kepemimpinan ya Amir Nasional Ahmadiyah karena yang sebelumnya meninggal. Nah, ini beberapa gambaran bagaimana sebetulnya di awal kemerdekaan Mubalik Ahmadiyah sangat rutin bertemu dengan Presiden Soekarno dan kemudian dan Muhammad Hatta dan kemudian mendapatkan tanda jasa pahlawan. Salah satunya adalah karena memperkuat penerimaan kemerdekaan Indonesia yang saat itu tentu membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain. Nah, Ahmadiyah kan sudah ada di Eropa, di Amerika saat itu, dan juga di negara-negara Afrika Utara, terutama Mesir, dan orang-orang Ahmadiyah rata-rata bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab dan Urdu saat itu. Jadi pengakuan kemerdekaannya itu didorong oleh Khalifah Ahmadiyah agar seluruh pembalik Ahmadiyah mendorong untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bahkan untuk orang Indonesia itu ada perintahnya untuk puasa Senin dan Kamis ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dikutip di Kedaulatan Rakyat Indonesia. Ini beberapa sebetulnya banyak orang mungkin seperti tadi yang sama-sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya di mana Garis Brotman tercatat di dalam buku kenangan Kabupaten Madiun sebagai pengikut Ahmadiyah yang kemudian juga dikutip di lagu kebangsaan dengan pengantarnya dari Ibu Megawati tahun 2002. Kemudian panitia perayaan HUT kemerdekaan RI yang pertama juga orang Ahmadiyah. Beliau adalah salah satu ketua dari Ahmadiyah di era-era awal. Juga Oli Solihin misalnya anggota tim Thomas Cup Indonesia yang pertama menjadi pahlawan Piala Thomas. Jadi banyak sebetulnya orang saat ini menganggap peristiwa-peristiwa setelah tahun 2005 bahwa Ahmadiyah sesuatu hal yang baru yang ada di Indonesia, padahal mempunyai koneksi yang sangat panjang gitu kan, seperti itu, termasuk Arif Rahman Hakim. Dan puncaknya tahun 2000 Ahmadiyah diterima oleh Gus Dur di Kompleks Istana Negara. Khalifah Ahmadiyah yang keempat bertemu dengan Presiden RI keempat saat itu. Nah, tapi permasalahannya setelah itu era reformasi mulailah antara tahun 2009-2004 dilakukan kelompok-kelompok penekan seperti FPI, LPPI, FUI, GUIP melakukan penekanan dan puncaknya tahun 2005 sampai 2008 terjadi kekerasan yang kemudian pada akhirnya melahirkan SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Walaupun isinya sebetulnya tidak ada pelarangan dalam pembubaran organisasi. Yang berbeda mungkin antara periodenya Pak SBY dengan periodenya Pak Jokowi, sebetulnya secara regulasi tidak ada signifikan yang berubah. Ya. Tidak ada juga penyelesaian yang konkret dari permasalahan yang ada. Yang membedakan adalah pada era Pak Jokowi, politisasi isu Ahmadiyah itu sangat minim. Itu yang menjadi perbedaan, sehingga Ahmadiyah memudahkan untuk kemudian melakukan dialog-dialog dengan berbagai komunitas yang lain secara lebih terbuka. Kalau eranya Pak SBY sangat sulit ya, karena kekerasannya itu kemudian langsung menekan oleh kelompok-kelompok massa terhadap komunitas Ahmadiyah. Nah, tapi di Pak Jokowi, terutama di era kedua, kelompok-kelompok penekan itu melakukan penekanan regulasi kepada pemerintah daerah. Nah, jadi mereka kemudian menekan agar melahirkan perda-perda. Maka lahirlah yang namanya legalisasi persekusi. Itu problemnya. Jadi problemnya di sana. Waktu saya sampai jam 11, Bu Moderator. Iya, benar, Bapak. Baik, saya mencoba lebih cepat. Jadi permasalahannya sumber konfliknya sama lah, seperti di isu-isu agama, Undang-Undang PNPS 1 tahun 65 tentang penodaan agama, kemudian ke SKB 3 Menteri,
Nah, yang jadi permasalahan sekarang terutama adalah Perda. Walaupun isi Perda persis sama dengan SKB, tapi di Ahmadiyah hanya kesepakatan RT aja bisa menghentikan pendirian rumah ibadah atau beribadah. Saya kira seperti itu. Itu problemnya, sehingga mungkin disindir oleh Pak Jokowi bagaimana agar jangan sampai kesepakatan kemudian mengalahkan konstitusi. Kemudian yang sumber konflik yang kedua, ya pernyataan pejabat yang salah tentang SKB 3 Menteri, kemudian fatwa MUI yang dijadikan rujukan negara, dan yang ketiga adalah framing stigma, yang itu kemudian membuat masyarakat takut untuk kemudian berhubungan dengan Ahmadiyah. Nah, yang sering kita difitnah gitu ya, atau salah sangka tentang Ahmadiyah secara teologi yang sehingga mudah dibakar menjadi dipolitisasi dan isunya diaktifkan adalah bahwa nabinya bukan Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya bukan Al-Quran, dan syahadatnya berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Padahal kalau kita lihat di sini, ini dari website resmi Ahmadiyah, bagaimana sudah dinyatakan bahwa syahadatnya sama, nabinya sama, rukun iman dan Islamnya sama. Gitu. Dan di zaman digital saat ini harusnya mudah, tinggal klik ahmadiyah.id ya sudah keluar, atau alislam.org untuk internasional. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengapa Guru Besar Universitas Kaljaga misalnya menyatakan bahwa tafsir Ahmadiyah brilian. Secara tidak langsung kan mengatakan bahwa kitab Ahmadiyah adalah Al-Quran. Di sebelah kanannya terlihat tulisan pendiri Ahmadiyah, Hajar Mirza Ghulam Ahmad Salam, tentang Al-Quran. Begitu banyak di dalam website-nya. Tapi kan masalahnya literasi kita kurang, orang malas untuk membaca. Kan permasalahannya seperti itu, yang mereka lihat hanya judul atau pernyataan-pernyataan public figure. Kemudian berikutnya, stigma yang diangkat dan persepsi yang kemudian ada di masyarakat adalah Ahmadiyah telah dilarang oleh SKB 3 Menteri, dan Ahmadiyah eksklusif, bahwa masjidnya hanya untuk Ahmadiyah, dan Ahmadiyah karena itu meresahkan masyarakat misalnya. Padahal di sisi lain, misalnya kalau kita kutip dari juga media, Kemenak nilai Ahmadiyah tidak menodai Islam, itu tahun 2014 saat itu. Kemudian Menteri Agama sebut Jemaat Ahmadiyah tidak dilarang, juga sudah ada. Dan di sidang MK ini peneliti LIVI atau mungkin sekarang nilai Ahmadiyah itu tidak sesat, begitu. Lalu kalau bicara tadi misalnya eksklusif, bagaimana ribuan Muslim Ahmadiyah menjadi relawan siaga donor darah, bank mata, 90% tergantung daripada kelompok Ahmadiyah. Kemudian Ahmadiyah ikut dalam pembukaan Asian Games dengan Clean the City di sini. Jadi berbagai kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Iya. Nah, itu problemnya sebetulnya. Nah, problemnya sekarang adalah pemerintah pusat sebetulnya responsif, kooperatif, tapi belum konkret. Sementara kalau pemerintah daerah itu sangat tergantung kepada kepala daerahnya. Nah, lalu bagaimana dengan aparat keamanan? Polisi sebetulnya sudah ada kemajuan dengan sikap netral. Tetapi permasalahannya adalah penegakan hukum di sini yang lemah sebetulnya. Dan dalam keputusan hukum masih sangat kental, terlihat dipengaruhi opini publik yang menekan. Nah, itu beberapa saya perlihatkan komunitas Ahmadiyah ini menerima penghargaan sebagai komunitas doa Ramadan terbesar di Indonesia, dan bagaimana hubungan kita dengan Pancasila. Kita mendapatkan beberapa penghargaan sebagai prestasi ikon Pancasila di sini. Nah, ini juga pertemuan dengan Pak Wapres dan para cendekiawan. Jadi ya kita sebetulnya terbiasa berhubungan dan inklusi bersama kelompok-kelompok yang lain begitu. Nah, yang terakhir saya hanya ingin sampaikan bahwa permasalahan Ahmadiyah kita harus kutip dari Wikileaks yang kemudian dikutip oleh Republika. Republika dan Sindo News waktu itu mengutip Putra Mahkota MBS menyampaikan bahwa Wahabisme atau Wahabi itu disebar oleh Saudi atas permintaan Barat. Kalau Bapak Ibu lihat bisa Google tentang sejarahnya juga Al-Quran yang tahun 89, sehingga disebut dengan Al-Quran versi Arab Saudi, saat itu ditolak oleh Gus Dur waktu itu sebagai Ketua Umum PBNU karena paham Wahabi dalam terjemahan Al-Quran. Nah, kemudian tadi saya ulang bahwa Wahabi ini disebar oleh Saudi atas permintaan Barat. Jadi bagaimana Amerika terutama tentu di sini, dan tentu bukan cuma Amerika, menggunakan Arab Saudi untuk mempengaruhi dunia Islam. Nah, salah satunya adalah mempengaruhi tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap Ahmadiyah. Ini 4 rekomendasi Raja Arab Saudi terkait Ahmadiyah di Indonesia. Jadi keputusan Ahmadiyah oleh pemerintah itu tidak berdiri sendiri, tapi sangat juga dipengaruhi saat itu oleh pemerintahan luar dalam hal ini
Arab Saudi. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa permasalahan Ahmadiyah di Indonesia juga tidak berdiri sendiri, termasuk fatwa MUI-nya kalau kita cek antara fatwa ini tahun 80 ataupun tahun 2005 ya, karena isinya persis sama antara fatwa MUI tahun 80 dan tahun 2005. Ya, mengakhiri presentasi saya mencoba untuk pantun, Bu Siti. Boleh? Bulan Ramadan, bulan mulia penuh kemuliaan. Walaupun susah mendirikan rumah Tuhan, jangan lelah mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Jadi ada semangat di pantun di akhirnya bahwa kalau memang kita benar-benar mencintai Tuhan, tentu kita akan menempuh jalan apapun, meskipun sulit untuk sampai kepada Tuhan. Begitu ya, Bapak Yendra? Insya Allah, Bu.